Kalau untuk burung-burung sejenis pleci, sejenis cucak hijau, kita menggunakan madu itu cepat sekali untuk rontok bulu teman-teman. Karena burung pleci ini salah satu burung yang mudah sekali untuk rontok bulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Ainabet Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Ainabet Farm akan membahas rawatan burung pleci bakalan supaya cepat gacor teman-teman. Nah, untuk menjadikan burung pleci bakalan supaya cepat gacor pastinya dibutuhkan teknik yang pas supaya burung tersebut pertama adalah sehat, yang kedua burung rajin bunyi, dan yang terakhir adalah tidak takut sesuatu alias tidak takut lalu lalang orang dan benda-benda di sekitarnya teman-teman. Nah, untuk menjadikan burung sehat pastinya dibutuhkan gizi yang cukup untuk menunjang kesehatan burung tersebut. Salah satunya adalah pemberian ekstra puding dan buah teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan supaya burung aktif bunyi alias rajin bunyi itu dibutuhkan minuman tambahan yang bersifat mendongkrak ataupun merangsang supaya cepat rajin bunyi teman-teman. Dan yang terakhir, supaya tidak takut lalu lalang orang, itu dibutuhkan pengondisian cantelan atau gantungan yang tepat teman-teman. Nah, dari ketiga kategori di atas kita bahas satu persatu ya teman-teman, supaya nanti bisa mudah dipahami. Yang pertama adalah burung sehat. Nah, untuk menjadikan burung sehat pastinya pemberian ekstra puding itu dibutuhkan. Karena pemberian ekstra puding itu sangat penting, dikarenakan burung tersebut memang pemakan serangga di alam bebasnya ya teman-teman, dan buah tentunya. Nah, pemberian ekstra puding yang tepat ini itu kita memberikan jangkrik yang mudah dicari pastinya. Kalau jangkrik kan mudah dicari di kios-kios burung banyak ya teman-teman. Dan yang kedua kita bisa memberikan jenis ulet Hongkong teman-teman. Nah, ini juga mudah dicari. Nah, bagaimana dengan pemberian ekstra puding yang lain? Itu ya boleh-boleh saja teman-teman, asalkan mudah dicari dan pas untuk suhu tubuh burungnya ya teman-teman pastinya. Nah, dalam pemberian ekstra puding ini itu juga kita harus tahu kondisi daripada burung yang kita punya. Artinya burung tersebut masih bakalan atau sudah rawatan lama alias sudah jinak ya teman-teman, karena rawatannya pastinya berbeda. Nah, pengondisian pemberian ekstra puding ini kalau untuk jenis pleci yang masih bakalan itu kita bisa mendongkrak dengan lebih tinggi, itu tidak masalah teman-teman, karena tujuan kita pertama adalah menjadikan burung tersebut supaya lebih sehat terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya apakah nanti kalau kita memberikan ekstra puding lebih tinggi tidak menimbulkan overbirahi? Kalau menurut pengalaman saya itu tidak teman-teman, karena untuk burung bakalan di sini itu masih gelabakan ya teman-teman, masih takut orang juga lalu lalang maupun kendaraan juga benda-benda di sekitarnya. Pastinya walaupun kita memberikan ekstra puding lebih tinggi itu tidak menimbulkan overbirahi teman-teman, terkecuali burung sudah rawatan lama alias sudah jinak, ini gampang sekali overbirahi. Dan yang kedua kita juga bisa memberikan makanan tambahan yaitu buah teman-teman. Nah, pemberian buah ini itu juga bisa diselang-seling, seperti ada buah pisang, buah sawo, buah apel merah ya teman-teman, khususnya yang bisa untuk merangsang atau mendongkrak birahi burung tersebut supaya nantinya cepat bunyi ya teman-teman. Tapi yang saya sarankan itu jangan memberikan buah yang bisa menurunkan birahinya, terkecuali dia mengalami overbirahi seperti burung jinak atau burung rawatan lama, itu gampang sekali overbirahi. Baru kita memikirkan bagaimana cara menurunkannya. Tapi kalau untuk mendongkrak birahinya, kita jangan memberikan buah yang bisa menurunkan birahi, contohnya seperti buah timun teman-teman. Jangan diberikan untuk burung pleci yang masih bakalan tentunya. Nah, itulah yang pertama. Sekarang yang kedua, menjadikan burung pleci rajin bunyi teman-teman. Nah, untuk menjadikan burung rajin bunyi itu pastinya dibutuhkan minuman tambahan teman-teman. Nah, minuman ini kita bisa racik sendiri di rumah supaya lebih irit dan efisien teman-teman. Nanti untuk cara meraciknya itu ada di bagian terakhir video ini teman-teman. Nah, terus untuk yang terakhir yaitu menjadikan burung supaya tidak takut sesuatu atau tidak takut bunyi kalau melihat lalu lalang orang maupun benda-benda di sekitarnya teman-teman. Nah, itu kita cukup menggantung burung tersebut itu di gantungan yang rendah teman-teman. Jadi kalau mungkin kalau untuk burung bakalan masih kaget ya kalau digantung di gantungan yang rendah, tapi lama-lama dia akan lebih terbiasa teman-teman. Nah, kalau untuk pemandiannya itu bisa kita kondisikan dengan air yang dicampur sampo bayi teman-teman. Nah, ini juga bisa yang pertama bisa pastinya burung menjadi bersih ya, untuk bersih bulunya.
dia tambah mengkilap bulunya, dan bisa menghilangkan kotoran-kotoran juga, kutu-kutu teman-teman. Ini sangat baik untuk memandikan burung. Dan yang terakhir, kita bisa mengondisikan penjemuran juga. Kita harus melihat kondisi burung tersebut, karena burung pleci ini termasuk burung semi ya. Itu kita bisa melihat cara bagaimana dia berjemur. Ada yang kuat lama juga, ada yang kuat sebentar teman-teman. Jadinya kita harus bisa melihat, kita pantau terus dalam penjemurannya teman-teman. Nah, untuk penjemuran ini kita bisa gantung di tempat gantungan penjemuran, dan kita bisa taruh di bawah teman-teman. Kita juga bisa melihat kondisi lingkungan sekitar ya teman-teman. Kalau kira-kira ada predator, ada banyak kucing dan sebagainya, ya kita bisa santel, cuman jangan terlalu tinggi untuk penjemuran ini, supaya burung ini akan lebih cepat jinak nantinya pastinya. Oke, langsung saja teman-teman, cara bikinnya, cara takarannya, juga cara pemberiannya nanti. Ini bahan-bahannya, yang pertama adalah sirup. Yang bagus itu sebetulnya sirup kental ya teman-teman. Kalau mereknya bebas, semua merek bisa, cuman yang bagus sirup kental seperti ini. Ini takarannya itu 3 sendok makan teman-teman. Terus yang kedua ada asam jawa, yang ketiga ada pitacik ya teman-teman, pitacik yang buat ayam potong. Nah, terus cara bikinnya, untuk sirupnya kita siram dengan air hangat teman-teman, tapi jangan air panas. Kalau air panas ini bisa merusak daripada tekstur sirup ini ya teman-teman, juga merusak tekstur daripada pitaciknya. Jadi jangan terlalu panas, cukup hangat saja. Nah, fungsinya kenapa hangat, tidak dingin? Ini fungsinya untuk melunturkan melunturkan asam jawanya. Nah, ini perbedaannya ini di sini nanti teman-teman. Jadi kalau untuk takaran asam jawanya, bagi burung yang masih giras, masih gelabakan, masih bakalan ya, ini cukup 2 biji saja teman-teman. Nah, ini kalau terlalu banyak bisa terlalu asam, walaupun ini ada pemanis ya. Sebagai sirup ini sebagai pemanisnya. Tapi kalau untuk burung yang sudah jinak, ini kita bisa berikan sampai 4 biji teman-teman, khusus untuk asam jawanya. Oke, kita langsung saja kita masukkan asam jawanya ya teman-teman. Nah, ini kasih langsung cemplungan saja ya ke sirupnya. Nah, terus kita langsung siram dengan air hangat teman-teman. Ini bukan panas, ini hangat. Nah, takarannya itu kurang lebih segini ya teman-teman. Ini untuk 3 sendok makan sirup. Nah, untuk ininya 2 biji. Terus kita campur pitaciknya teman-teman. Ini cukup 1 pucuk sendok makan teman-teman, kita kira-kira saja. Nah, ini kurang lebih segitu. Nah, pitacik di sini ini berguna untuk menambah vitamin ya, karena ini juga vitamin buat ayam potong teman-teman. Nah, ini lalu kita aduk ya sampai rata, minimal ini asam jawanya itu sudah tercampur teman-teman. Jadi kita aduk, kita diamkan dulu beberapa saat supaya ini asam jawanya ini tercampur, jadi ada rasa asamnya sedikit teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan madu, kita tidak campur madu? Karena madu berfungsi untuk cepat menaikkan birahinya. Kalau untuk burung-burung sejenis pleci, sejenis cucak hijau, kita menggunakan madu, itu cepat sekali untuk rontok bulu teman-teman. Karena burung pleci ini salah satu burung yang mudah sekali untuk rontok bulunya. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, ini sudah tercampur ya teman-teman. Itu sudah terlihat memudar, berarti dia sudah tercampur. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, lalu kita saring teman-teman. Jadi ini asam jawanya itu biar tidak terlalu kotor ya, airnya tidak terlalu kotor, kita saring. Jadi asam jawanya tidak terbawa ke dalam gelas ini ya. Lalu kita masukkan ke botol ya. Botolnya bebas teman-teman, yang penting ada botol untuk menaruh ramuan ini. Ini karena saya tidak ada ya, karena tidak ada botol transparan, ini saya gunakan botol ini teman-teman. Yang penting intinya botol ini berapa lama untuk bertahannya, ini cukup lama sekali teman-teman. Apalagi kalau di kulkas bisa tahan sampai 2 bulan teman-teman. Ini kalau di kulkas, kalau nggak di kulkas ya bisa tahan sampai
3 minggu pun tahan, 1 bulan pun sebetulnya tahan teman-teman. Jadi ini aman sekali untuk dikonsumsi burung pleci teman-teman. Nah ini gunanya untuk merangsang bunyi burung pleci bakalan supaya cepat gacor. Oke, langsung kita berikan saja ya teman-teman. Nah ini kebetulan saya ada pleci masih bakalan ya teman-teman, ini masih giras banget. Akan saya gacorkan dengan ramuan ini teman-teman, yang tadi sudah bikin ya. Ini sudah saya diamkan beberapa saat supaya dingin ya, jangan masih hangat diberikan, nanti tidak doyan teman-teman. Nah ini sudah didiamkan, lalu kita tuangkan saja. Nah ini gunakan ramuan ini itu boleh setiap hari teman-teman, boleh digunakan setiap hari sampai dia gacor buka paruh. Tapi yang pastinya kalau masih bakalan seperti ini ya, itu ya pastinya tidak langsung buka paruh, tapi dia sudah aktif ngeriwik. Dan semakin dia sering ngeriwik, semakin dia sering bunyi, pastinya akan cepat gacor pula, cepat buka paruhnya pula teman-teman. Nah itulah teknik supaya burung pleci bakalan cepat gacor, rajin bunyi, sehat, dan pastinya tidak takut sesuatu apapun teman-teman. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.